Versudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Love Beyond the Grave yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Yanke yang secara terang-terangan memberontak. Berbekal lampion roh milik Hesimu, ia mengirim perintah penyerahan diri ke berbagai istana dan melepaskan boneka roh untuk mengacaukan alam Guisu. Namun Hesimu tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan formasi warisan ayahnya untuk menyegel pintu keluar pohon Fusang, memastikan para roh pengembara hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar dari Guisu demi mencegah kehancuran merambat ke dunia fana. 只有我坐着，所有幽灵只进不出。 Sementara di dunia fana, Jenderal Duansu akhirnya selamat dari racun mematikan berkat pengorbanan rahasia Hesimu yang menukar lampion roh demi penawarnya. Setelah siuman, hal pertama yang diinginkan oleh Duansu adalah bertemu kembali dengan Simu. Ia menitipkan pesan kerinduannya melalui sang penasehat. Namun penasihat yang umurnya juga tak lagi panjang menyadari betapa kejamnya takdir yang mengikat mereka semua sebagai bidak di dunia ini dan pesimis jika Simu akan datang menemui Duansu lagi. Duansu yang bangkit dari patah hati dan memimpin pasukannya. Ia membuktikan kejeniusannya dengan menciptakan anak panah khusus yang ditempa dari biji tambang Tianluo. Senjata ini ringan namun sangat mematikan, mampu menembus zirah baja dengan mudah. Ini menjadi taktik utama yang disiapkan oleh Duansu untuk menghancurkan pasukan Beijong yang selama ini dikendalikan oleh sihir dan racun. Di tengah peperangan, kabar buruk datang dari ibu kota. Kaisar Liang jatuh sakit parah dan momen ini dimanfaatkan oleh Pangeran Su serta Pangeran Ji untuk melakukan kudeta. Diasingkan ke kediaman lain demi keselamatannya. Kaisar Liang secara rahasia mengirimkan dekret kekaisaran kepada Duansu, memerintahkannya untuk segera kembali dan menumpas pemberontakan di kota Nan. Sementara itu, Yanke yang gagal mengendalikan Guisu sepenuhnya bersembunyi di Yuzhou, dunia fana. Meski belum bisa sepenuhnya menguasai lampion roh, ia menggunakan auranya untuk menekan dan memanggil ribuan roh jahat. Yanke akhirnya menyandra Duansu dan menggunakannya untuk memancing Hesimu. Di saat berhadapan, Simu berpura-pura tidak peduli pada nyawa Duansu. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia menyerahkan lampion roh tempo hari bukan demi menyelamatkan Duansu, melainkan karena titik vital keabadiannya memang tersembunyi di dalam lampion tersebut. Trik psikologis ini dilakukan Simu semata-mata agar Yanke merasa Duansu tidak ada harganya sehingga pria itu bisa selamat. 给了你万灵灯，你又用狠的家伙呢，声波了自己的命了。 Yanke yang licik tidak sepenuhnya percaya mengetahui Duansu adalah pelepas mantra yang bisa bertukar indera dengan Simu. Yanke memaksa Duansu menggunakan sisa sihirnya. Ia merancang formasi jebakan menggunakan waktu pertukaran indera tersebut untuk memblokir aura Simu dan menangkapnya hidup-hidup untuk memaksa lampion roh tunduk kepadanya. Di saat Duansu ditawan dan menghilang dari medan perang, situasi militer dinasti Liang memburuk. Pasukan Beijong melancarkan serangan besar-besaran. Pasukan Liang harus bertarung mati-matian mempertahankan lumbung pangan dan wilayah strategis. Dalam pertempuran brutal yang tidak seimbang ini, prajurit muda dan berani Sui Chenying berjuang hingga titik darah penghabisan dan gugur demi melindungi negaranya.
Kembali ke Yozhou, jebakan Yanke tampaknya berhasil mengurung Simu. Namun Duansu tidak membiarkan wanita yang dicintainya hancur. Menggunakan sisa-sisa kekuatan spiritual yang ada di tubuhnya, bahkan menembus formasi Yanke, Duansu berbalik melawan dan menggagalkan rencana sang roh jahat, menunjukkan bahwa tekad seorang manusia bisa mengalahkan kesombongan entitas abadi. Setelah krisis mereda, Simu dan Duansu akhirnya berbicara dari hati ke hati. Simu marah sekaligus hancur mengetahui Duansu menyembunyikan kondisinya yang sekarat akibat efek samping pertukaran indera. Namun tembok pertahanan Simu runtuh. Ia mengaku bahwa alasannya pergi selama ini bukanlah karena tidak peduli, melainkan karena ia terlalu mencintai Duansu. Sebagai makhluk abadi yang kebal terhadap kematian, Simu ketakutan dan tidak sanggup membayangkan rasa sakit di saat kelak harus melihat Duansu menua dan mati meninggalkannya. 看得不为所动，看到不想再跟任何人离别。 Mengetahui kelemahan Yanke yang belum bisa mengendalikan lampion tersebut sepenuhnya, pendeta Beichong Luda menawarkan kerjasama. Luda berjanji akan mengajari Yanke cara menggunakan kekuatan lampion itu dengan syarat mereka harus bekerja sama untuk membunuh Simu dan Duansu. Sementara duka menyelimuti kamp militer dinasti Liang, pasukan pelopor yang dipimpin oleh Chen Ying, sahabat dan bawahan Duansu, terjebak oleh taktik pemisahan dari pasukan Beichong. Demi memberikan waktu bagi pasukan utama Duansu untuk menyusun formasi bertahan, Chen Ying memancing musuh seorang diri. Ia dan seluruh pasukannya gugur di medan pertempuran, hanya menyisakan bendera dinasti Liang yang ia lindungi dengan nyawanya. Kabar duka ini secara tidak langsung dirasakan oleh Simu di Guisu. Meski tanpa indera perasa, dadanya tiba-tiba terasa sesak dan sakit efek dari ikatan batinnya dengan Duansu yang tengah hancur hatinya. Sambil memerintahkan Menteri Kiri untuk terus memburu sisa-sisa boneka roh pengikut Yanke, Simu memutuskan untuk melakukan kultivasi tertutup dan mengumpulkan bahan-bahan obat langka untuk menyelamatkan nyawa Duansu. 三哥，大哥，这个任务总是学不会。说完肯定不生气了，走。我不会让你就这么死去。 Sementara itu di ibu kota Nan, kekacauan politik terjadi. Kaisar yang sedang sakit keras memberikan sebuah dekret rahasia kepada wakil menteri Fang Xianye. Kaisar berjanji mengangkat Fang Xianye sebagai adipati dan pejabat tinggi. Namun dekret itu juga berisi titah kejam. Duansu dituduh berniat makar dan kekuasaan militernya harus dicabut. Lalu ia harus dieksekusi mati sekembalinya ke ibu kota. Kaisar ingin menyingkirkan Duansu agar kaisar baru Pangeran Jin kelak tidak terancam oleh pengaruh militer sang jenderal Duansu. Tidak menyadari konspirasi di ibu kota, Duansu memimpin pasukannya dengan semangat membara di hadapan prajuritnya. Ia bersumpah untuk tidak mundur demi melindungi rakyat dan membalaskan dendam rekan-rekannya yang gugur seperti Chen Ying. Pasukan dinasti Liang berhasil memukul mundur Beichong dan merebut kembali 5 dari 6 wilayah yang tersisa, membuktikan kesetiaan tak tergoyahkan Duansu pada negaranya. Membuktikan kesetiaan tak tergoyahkan Duansu pada negaranya. Di ibu kota, Pangeran Jin akhirnya naik tahta. Fang Xianye yang menyadari dirinya memegang dekret yang akan membunuh sahabatnya, diam-diam mengambil keputusan fatal sebelum melaksanakan rencananya. Ia mendapatkan kunjungan dari adik perempuan Duansu, Jing Yuan, yang membawakannya sepanci pangsit. Dalam pertemuan singkat itu, Fang Xianye menatap gadis yang diam-diam ia cintai untuk terakhir kalinya, menyimpan perasaannya rapat-rapat. 那我就替他谢谢你。你能不能喊我一声哥哥？你才不是我哥哥。 Di balai kekaisaran, Fang Xianye mengeluarkan dekret wasiat mendiang kaisar. Namun alih-alih membacakannya untuk menghukum mati Duansu, Fang Xianye pun berbohong di sana. Ia mengklaim di hadapan kaisar baru bahwa dekret itu adalah wasiat palsu yang ia buat sendiri atas perintah gurunya yang memberontak.
untuk menyegel kebohongannya agar tidak ada yang bisa menyelidiki kebenaran dekrit tersebut. Fang Xianye bunuh diri di tengah ruang sidang, mati demi membersihkan nama Duansu. 罪无可恕，放弃。段晨曦。 Di kediaman keluarga Duan, Jing Yuan dipaksa ayahnya untuk segera menikah dengan pria dari keluarga bangsawan lain. Namun Jing Yuan menolak keras. Hatinya diliputi kesedihan yang tak bisa ia jelaskan. Ia terus-menerus menangis, tak menyadari bahwa air matanya jatuh untuk Fang Xianye, pria yang baru beberapa kali ia temui. Namun kepergiannya meninggalkan lubang besar di hatinya. Di perbatasan yang dingin, Duansu menerima surat dari ibu kota yang mengabarkan kematian Fang Xianye beserta sepucuk surat rahasia dari mendiang. Dalam suratnya, Fang Xianye menceritakan bahwa seumur hidupnya ia kesepian, namun ia bersyukur memiliki satu sahabat sejati yaitu Duansu dan satu gadis yang ia cintai. Membaca surat itu, Duansu yang tubuhnya sudah melemah akibat racun dan duka yang tertumpuk, akhirnya tumbang tak sadarkan diri. 先野孤寒一 Hesimu tiba di dunia fana, tepat waktu untuk menstabilkan kondisi Duansu. Di saat siuman, Duansu menangisi kepergian Fang Xianye, meratapi betapa rapuhnya nyawa manusia di hadapan takdir. Hesimu yang telah hidup ratusan tahun dengan lembut menghiburnya. Ia mengingatkan Duansu bahwa Fang Xianye mati tanpa penyesalan karena memilih jalannya sendiri demi melindungi orang ia hargai, dan meminta Duansu untuk terus hidup demi menghormati pengorbanan sahabatnya tersebut. 现在想想，只不过世事无常。莫说你一个凡人，他不会恨你。 Di pinggiran kota Nan, suasana duka menyelimuti. Duansu bersujud di hadapan kaisar yang baru, memohon ampun karena gagal menyelamatkan Xianye di saat kekacauan melanda. Kaisar dengan bijaksana memaafkannya, menyadari bahwa pengorbanan Xianye adalah demi menyatukan dinasti Liang. Di depan makam kecil di tengah hutan, Duansu bersumpah akan menuntaskan janji mereka bertiga, memenangkan wilayah perbatasan utara dan membawa kedamaian bagi rakyat mereka. 君臣也罢，好好歇一歇。 Duansu yang kembali ke rumahnya untuk berpamitan secara emosional kepada orang tuanya. Ia memilih hidup demi pilihannya sendiri dan gadis yang ia cintai, bukan sekedar memikul beban nama besar keluarga Duan. Kemudian ia mengenang masa kecilnya di saat sang ayah memaksanya keluar dari sumur. Sebuah pelajaran keras tentang kemandirian yang akhirnya membuatnya mengerti bahwa ayahnya menyayanginya dengan cara yang dingin namun nyata. 站住！段旭。 Singkatnya, perang mencapai puncaknya. Sebagai panglima, Duansu berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitar Yaozhou. Meskipun banyak prajurit yang gugur, namun tekadnya tidak goyah. Di Yaozhou, pusat kekuatan Beizhong, ia mengumpulkan para perwiranya, termasuk Han Lingqiu yang baru datang, untuk mempersiapkan penyerangan terakhir yang akan menentukan hidup atau mati dinasti Liang. Di balik ketangguhannya, kondisi kesehatan Duansu sangat mengkhawatirkan. Penasihat mengungkapkan bahwa meski obat spiritual dari Hesimu membantu, beban kerja yang ekstrim membuat umur Duansu tidak lama lagi, mungkin hanya tersisa 2 tahun lagi. Di saat pertempuran besar dimulai, Yan Ke melakukan langkah licik. Ia membawa ribuan prajurit roh, boneka roh yang tak kasat mata dan tak bisa mati ke medan perang dunia fana. Pasukan Liang kocar-kacir karena senjata biasa tidak mempan melawan mereka. Mendengar kekacauan ini, Hesimu sang penguasa roh turun tangan bersama Feng Yi untuk menghadapi kekuatan gelap tersebut. Hesimu akhirnya berhadapan langsung dengan Yan Ke. Yan Ke yang telah dibutakan oleh hasrat kekuasaan dan merasa dihianati oleh ayah Simu, menggunakan kekuatan lampion roh untuk melawan Simu. Simu mengecam Yan Ke sebagai pencuri dan pengkhianat yang melanggar hukum tembok emas. Pertempuran spiritual yang dahsyat pun pecah di tengah kekacauannya perang manusia. 杀了我，或者你不过就是叛臣贼子。
Di medan tempur, penasihat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memurnikan senjata para prajurit dinasti Liang. Dengan mantra suci, senjata mereka kini mampu menebas para boneka roh. Semangat pasukan Liang bangkit kembali. Mereka menerjang pasukan Beicong dan prajurit roh dengan keberanian baru demi tanah air mereka. Yan Ke yang merasa terpojok menyalahkan semua orang atas kegagalannya. Ia mencoba meledakkan kekuatan lampion roh untuk memusnahkan segalanya, termasuk Hesimu. Namun Simu menyadari bahwa keserakan Yan Ke adalah kehancurannya sendiri. Dalam benturan kekuatan tersebut, Yan Ke akhirnya kalah oleh ambisinya yang tidak pernah terpuaskan. Di saat lampion roh meledak, Hesimu bersiap untuk lenyap menjadi abu. Di saat-saat terakhirnya, ia merasa tenang karena tidak perlu lagi menanggung beban kesepian abadi dan melihat orang-orang yang dicintainya mati satu persatu. Ia bersiap menyusul orang tuanya ke alam baka. Namun getaran hebat di Guisu menandakan bahwa takdir sang penguasa roh belum sepenuhnya berakhir. Duansu yang menyadari Simu dalam bahaya besar mengabaikan luka-lukanya dan memacu kudanya untuk mencari Simu. Meski para prajurit roh masih menghalangi, rekan-rekannya mendesak Duansu untuk terus maju. Di tengah reruntuhan medan perang dan gumpalan asap, Duansu bertekad menyelamatkan Simu. Ia tidak peduli seberapa singkat hidupnya, ia hanya ingin menetap di hati sang dewi selamanya. Singkatnya, pertempuran besar berakhir dengan kehancuran Yan Ke yang lenyap menjadi abu. Hesimu berdiri sebagai pemenang, membawa kedamaian kembali ke dunia fana dan alam roh. Rakyat dinasti Liang bersorak merayakan kemenangan dan keselamatan mereka. Bagi Simu, ini adalah akhir dari pengkhianatan panjang. Sementara bagi musuh-musuhnya, ini adalah bukti bahwa keyakinan palsu hanya akan membawa kehancuran. Setelah Beicong kalah, sebuah dekret kekaisaran diumumkan. Hak istimewa bangsa penindas dihapuskan dan tanah yang dirampas dikembalikan kepada rakyat jelata. Dinasti Liang kini memasuki era baru di mana rakyat tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas atau bangsa. Hati rakyat bersatu dan wilayah yang hilang akhirnya kembali ke pangkuan kerajaan. Panglima Duansu yang telah mencapai prestasi militer luar biasa membuat keputusan mengejutkan dengan mengembalikan plat militer dan segel panglima kepada kaisar. Ia tidak pernah haus akan kekuasaan. Tujuannya hanyalah pembebasan wilayah. Namun di balik kemenangan itu ada rahasia kelam bahwa kesehatan Duansu kian merosot dan sisa waktunya di dunia ini sangatlah singkat. Hesimu mulai menata masa depan Guisu. Ia menunjuk Jiang Ai untuk mengawasi alam roh, sementara ia berada di dunia fana. Di sisi lain, Chen Ying yang kini menjadi roh pengembara setelah menyerap kekuatan lampion roh, bersumpah untuk melindungi kakak ketiga Duansu dan kakak Xiao Xiao Hesimu. Baginya, melihat kebahagiaan mereka adalah satu-satunya alasan keberadaannya. 开心吗？ Di depan makam orang tuanya, Hesimu merenungi nasibnya yang abadi. Sebagai penguasa roh yang telah hidup ratusan tahun, ia selalu takut akan perpisahan. Kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia memberikan hak kepada Duansu untuk meninggalkannya lebih dulu. 7 tahun kebersamaan mereka terasa sangat singkat dibandingkan keabadian. Namun ia mencoba berdamai dengan kesedihan yang akan datang. Sementara para jenderal dan perwira, termasuk Jenderal Wu dan Han Lingqiu, berkumpul untuk merayakan kemenangan.
啊！你要是去南都混官场，还用你说？ Di tengah suasana hangat, mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan menjaga perbatasan. Namun Duan Su mengumumkan bahwa ia akan pergi berkeliling dunia bersama Simu. Perpisahan ini terasa manis sekaligus getir karena para sahabatnya tidak tahu bahwa ini adalah perjalanan terakhir Duan Su. 千里自同风。 Duan Su yang membawa Simu pulang ke kediaman mereka. Mereka menjalani hidup sederhana, memasak bersama, mencoba menangkap ikan di kolam, dan menikmati waktu berdua melewati 4 musim. Duan Su ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan menciptakan kenangan indah, seolah-olah mereka adalah pasangan biasa yang hidup dalam kedamaian abadi. 色彩。 Sebuah surat datang dari adik Duan Su yang kini telah menemukan kehidupan baru. Surat itu penuh doa agar Duan Su dan Simu senantiasa bahagia bagaikan bulan purnama. Duan Su memutuskan untuk tidak membalasnya agar adiknya tidak merindukannya lagi. Membiarkan masa lalu memudar seperti asap demi ketenangan masa depan adiknya. 很久没有和你一起赏月了。赏月的话， Meskipun festival musim gugur masih lama, Duan Su menciptakan momen bulan purnama versinya sendiri untuk Simu. Mereka berdiri bersama di bawah sinar matahari, memandangi langit yang indah. Duan Su mengungkapkan betapa ia sangat mencintai Simu, sementara Simu berjanji untuk mengingat setiap detail tentang Duan Su selamanya. Meskipun waktu Duan Su singkat, cinta mereka telah mencapai keabadian dalam ingatan sang penguasa roh. 喜欢。 Duan Su yang takut kenangan tentangnya akan membebani Simu dengan duka abadi. Di tengah dilema itu, Simu memutuskan untuk menikah dengan restu takdir dan mereka bersiap mengikat janji suci di Istana Ratu. Ritual pernikahan dilangsungkan dengan khidmat, diikat oleh benang merah dan dipersatukan oleh takdir. Keduanya saling memberi hormat. 就算潮湿满的深夜结婚。 Bagi Duan Su, Simu adalah segala warna di dunianya. Dia adalah satu-satunya harapan yang ingin ia miliki. Setelah ritual selesai dan Simu menyatakan dengan teguh bahwa ia akan mencintai Duan Su selamanya tanpa pernah melupakannya. 我将用我一生来。 Dalam sisa waktu yang sempit, mereka kembali ke dunia fana. Untuk pertama kalinya, Simu merasakan kehangatan matahari yang kuning kemasan, mendengar nyanyian penebang kayu di gunung, dan mencium aroma kehidupan. Mereka minum arak pernikahan dengan tangan bersilang, mencoba merangkum kebahagiaan 100 tahun ke dalam beberapa jam terakhir. 给了我所有灿烂和幸福，你会后悔遇见我吗？ Di tengah percakapan terakhir mereka, Simu bertanya apakah Duan Su menyesal bertemu dengannya karena hidupnya berakhir tragis. Duan Su menjawab dengan lembut bahwa di antara seluruh liku-liku hidupnya yang malang, Simu adalah satu-satunya keberuntungannya. Jika waktu diulang ribuan kali pun, ia akan tetap memilih untuk menggenggam tangan Simu di malam tahun baru itu. Kekuatan Duan Su mulai hilang. Simu memohon dengan sangat agar suaminya tidak pergi meninggalkannya. Dalam pelukan Simu, Duan Su merasa tenang. Ia merasa seolah-olah mereka telah berhasil menjalani hidup bersama sampai tua. Ia berterima kasih karena Simu telah memilihnya kembali dan meminta Simu untuk menjadikan tempat tinggal mereka sebagai kediaman abadi setelah ia tiada. Singkatnya, Duan Su akhirnya menutup mata selamanya. Simu menangis histeris, memohon pada siapapun untuk mengembalikan suaminya tersebut. Roh Duan Su yang sedang beranjak pergi merasa sangat menyesal karena telah membuat Simu menderita sedemikian hebat. Ia ingin kembali, namun maut tidak bisa ditawar. Simu.
Hesimu memutuskan untuk melepaskan segala tanggung jawabnya atas alam roh. Ia menunjuk Chen Ying yang telah menyerap kekuatan lampion roh sebagai penguasa baru Guisu. Meskipun banyak roh pengembara yang meragukan pengalaman Chen Ying, transisi kekuasaan tetap terjadi. Simu memilih untuk meninggalkan keabadian sebagai penguasa dan hidup sebagai manusia biasa. Singkatnya, Chen Ying memulai kepemimpinannya dengan keyakinan bahwa aura Duanshu masih ada di suatu tempat di antara roh-roh pengembara. Bersama Chang Ai, ia percaya bahwa meski Duanshu telah meninggal, obsesi dan cintanya yang besar akan membawanya kembali menemani Simu dalam bentuk lain. Mereka berharap bahwa setelah penyesalan berlalu, kebahagiaan akan kembali datang. Singkatnya waktu pun berlalu. Hesimu kini hidup di dunia fana, di jalan kemakmuran, menjalani hari-hari sebagai manusia biasa yang penuh dengan kenangan, dan ia tidak lagi menjadi penguasa Guisu yang dingin. Di tengah keramaian pasar, ada harapan bahwa teman lama akan kembali. Film berakhir dengan pesan bahwa cinta sejati tidak akan pernah benar-benar lenyap, dan takdir akan selalu menemukan celah untuk mempertemukan kembali dua jiwa yang saling mendamba. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.